Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sejarah kontemporer dunia, khususnya tentang runtuhnya Vietnam Selatan. Ini adalah kompetensi dasar kita pada materi ini, dan ini adalah IPK dalam pertemuan kita kali ini. Pada tanggal 2 September 1945, pemimpin Vietnam, Ho Chi Minh, itu memproklamasikan berdirinya Republik Demokratik Vietnam. Jadi ini sama kayak Indonesia, tanggal 17 Agustus, itu juga memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, kemudian Vietnam itu kan sebelumnya dijajah oleh Prancis. Nah, Prancis di bawah pimpinan Jenderal Le Saux datang ke Saigon sekitar tanggal 9 Oktober untuk menjajah kembali Vietnam. Nah, ini mirip kayak kalau kita di Indonesia itu ada nikah yang mau masuk kembali ke Indonesia. Nah, kemudian akhirnya terjadi perundingan antara Ho Chi Minh dengan Prancis yang intinya Vietnam itu akan diberikan sebuah otonomi, tetapi tetap berada dalam sebuah Uni Prancis. Nah, kalau di Indonesia kan ada perundingan dari Linggarjati sampai KMB, itu nanti kan ada namanya Uni Indonesia Belanda. Nah, ini Uni Prancis. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian pada tanggal 23 November 1945 itu terjadi insiden Haiphong, di mana Prancis membombardir kota Haiphong. Kemudian pada bulan Desember 1945, Prancis juga menyerbu kota Hanoi. Nah, akibatnya Ho Chi Minh, pemimpinnya, terpaksa harus mengungsi ke hutan. Nah, ini mirip seperti kalau di kita, di pelajaran sejarah Indonesia itu kan ada agresi militer Belanda. Nah, kira-kira seperti itulah analoginya. Nah, akibatnya Viet Minh itu tuh tentara dari Vietnam itu terpaksa meninggalkan kota dan kemudian diadakan gencatan senjata. Nah, Viet Minh itu atau tentaranya Vietnam itu dipimpin oleh jenderal namanya Vo Nguyen Giap. Nah, kemudian beliau merancang serangan balasan terhadap Perancis. Nah, kemudian akhirnya terjadi perang. Nah, itu menjadi perang kemerdekaan Vietnam. Nah, akhirnya menjadi puncaknya ketika tanggal 7 Mei 1954 itu terjadi pertempuran besar di Dien Bien Phu. Nah, dalam pertempuran tersebut itu Perancis menderita kekalahan telak, sehingga akhirnya mengakhiri pendudukan Perancis di Vietnam. Nah, kemudian setelah itu diadakanlah Konferensi Jenewa tahun 1954. Nah, dalam konferensi tersebut ditetapkan adanya garis demarkasi antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan di garis 17 derajat. Nah, itu dianggap sebagai zona demilitarisasi. Kemudian Vietnam itu disepakati dibagi menjadi dua. Vietnam Utara bagi Viet Minh yang dipimpin oleh Nguyen Tat An atau yang terkenal sebagai Ho Chi Minh, dan Vietnam Selatan itu diperuntukkan bagi Prancis dan dipimpin oleh Ngo Dinh Diem. Jadi itu adalah orang Vietnam yang pro terhadap Prancis. Kesepakatan Jenewa juga menghasilkan sebuah badan yang bernama International Control Commission. Nah, badan ini dibentuk untuk melaksanakan proses pemilihan umum yang nantinya akan menyatukan dua Vietnam. Tadi kan ada Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Nah,
Vietnam Selatan yang pada waktu itu didukung oleh Amerika Serikat itu kemudian menolak proses pemilu. Nah, sementara Vietnam Utara kemudian menanggapi Vietnam Selatan tersebut, dia lebih memilih untuk menyatukan dua Vietnam tadi melalui kekuatan militer dibanding melalui jalur perundingan. Sehingga kemudian ini menjadi awal dari Perang Vietnam yang berlangsung kurang lebih 20 tahun, sampai sekitar tahun 1975. Nah, Vietnam Selatan sendiri itu didukung oleh Amerika Serikat, sedangkan Vietnam Utara didukung oleh Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Vietnam Selatan itu kemudian dengan dukungan oleh Amerika Serikat, jadi Amerika Serikat itu memberikan dukungan baik ekonomi maupun militer. Nah, itu dibentuklah Tentara Republik Vietnam. Nah, sementara Vietnam Utara itu membentuk National Front for the Liberation of Vietnam. Nanti kita lebih kenal sebagai Vietcong. Nah, kemudian di Vietnam Selatan itu pemimpinnya adalah Ngo Dinh Diem. Nah, beliau itu memerintah dengan otoriter. Kemudian dari sisi agamanya juga beliau itu beragama Katolik. Sementara mayoritas rakyat Vietnam Selatan itu beragama Buddha. Sehingga seringkali antara Ngo Dinh Diem dengan rakyatnya itu nggak cocok. Karena memang gaya kepemimpinan yang otoriter dan beda keyakinan juga. Nah, tadi saya katakan jadi tentara Vietnam itu lebih dikenal dengan nama Vietcong. Nah, yang awalnya tadi ketika pas perang kemerdekaan Vietnam namanya Viet Minh. Nah, yang menarik, sebagian anggota Vietcong itu juga merupakan rakyat dari Vietnam Selatan yang beroposisi dengan Ngo Dinh Diem. Jadi, bisa dikatakan bahwa tidak semua rakyat Vietnam Selatan setuju dengan kepemimpinan Ngo Dinh Diem. Keterlibatan Amerika Serikat itu semakin menjadi masif ketika terjadinya insiden Teluk Tonkin. Apa sih insiden Teluk Tonkin itu? Yaitu penyerangan terhadap kapal milik Amerika Serikat yaitu USS Maddox yang diserang oleh kapal Vietnam ketika berada di Teluk Tonkin. Waktu itu ada perbedaan persepsi. Menurut Amerika Serikat, kapal tersebut berada di perairan internasional. Tapi menurut kapal-kapal Vietnam waktu itu kapal USS Maddox itu sudah berada masuk ke dalam wilayah teritori dari Vietnam. Nah, kemudian atas dasar itu, kemudian Kongres Amerika Serikat kemudian memberikan kewenangan kepada Presiden Lyndon B. Johnson untuk memberikan bantuan kepada negara-negara Asia Tenggara yang terancam dengan bahaya komunis. Kemudian akhirnya tahun 1967 itu Amerika Serikat meningkatkan jumlah personilnya menjadi sekitar 389.000 dengan pemimpinnya yaitu Jenderal William C. Westmoreland itu sebagai penanggung jawabnya. Pada tanggal 7 Februari 1966, Vietcong itu kemudian menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pleiku. Kemudian Amerika Serikat membalas dengan membombardir Vietnam Utara atas perintah Presiden Lyndon B. Johnson. Jadi kalau Vietnam itu melakukan serangan darat, Amerika Serikat biasanya melakukan serangan udara. Jadi bombardir semuanya. Kalau kita tahu dalam perang itu serangan udara itu tidak bisa efektif. Lebih efektif itu serangan darat yang di-backup oleh serangan udara. Itu jauh lebih efektif. Lalu kalau hanya serangan udara saja itu kurang efektif.
Nah, sementara Amerika Serikat itu kalau kalian perhatikan di perang Vietnam itu banyak sekali buat ranjau-ranjau yang mengerikan lah. Jadi sehingga akhirnya membahayakan banyak tentara Amerika Serikat. Hanya kemudian Amerika Serikat lebih memilih melakukan bombardir dari udara. Nah, kemudian pada tanggal 30 Januari 1968, Vietcong kemudian melakukan serangan umum Tet. Nah, kalau di Indonesia kan ada serangan umum 1 Maret. Nah, ini juga kurang lebih seperti itu, mirip. Jadi ada serangan umum Tet itu dilakukan oleh Vietcong ke 36 kota kecil dan 5 kota provinsi di seluruh Vietnam Selatan. Nah, serangan itu kenapa disebut serangan Tet? Karena bertepatan dengan perayaan Festival Tahun Baru Tet. Nah, pada waktu itu Amerika Serikat yang mungkin overconfident, nah itu kebetulan di pas terjadi serangan umum Tet itu banyak sekali wartawan-wartawan Amerika Serikat yang meliput bagaimana terjadinya perang dan liputan itu sampai ke negaranya. Nah, dampaknya adalah di Amerika Serikat itu kemudian terjadi demonstrasi anti perang. Ya, mungkin di sana kan ada keluarganya yang khawatir dengan anaknya atau saudaranya atau suaminya yang ikut berperang di Vietnam. Jadi akhirnya muncul demonstrasi anti perang supaya perang selesailah. Ini kan bukan urusan kita, ini kan urusan negara lain. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian sekitar tahun 1970 perang itu semakin melebar hingga sampai ke Laos dan Kamboja. Nah, di akhir 1970 akhirnya perdamaian mulai digagas dengan tujuan mengurangi jumlah tentara Amerika Serikat ini berkaitan dengan makin masifnya demonstrasi-demonstrasi anti perang di Amerika Serikat. Jadi pemerintah Amerika Serikat kemudian melunak dan mulai mengurangi jumlah tentara Amerika Serikat di Vietnam. Seiring dengan kebijakan untuk pengurangan personil militer, maka Vietnam Selatan kemudian menyatakan akan mengurus masalah pertahanan dan keamanannya secara mandiri. Dan Amerika Serikat pun kemudian semakin banyak menguranginya sehingga hanya tertinggal 160.000 personil saja. Pada bulan Maret 1972, Vietnam Utara yang semakin percaya diri kemudian mencoba menyerang beberapa zona demilitarisasi di Provinsi Quang Tri, nah, milik Vietnam Selatan. Kemudian, Presiden Nixon memerintahkan untuk memasang ranjau di Haiphong dan membombardir Vietnam Utara, termasuk Hanoi. Nah, konflik itu kemudian akhirnya mulai mereda setelah dilakukannya perundingan The Paris Accord antara Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan Amerika Serikat. Dalam perundingan tersebut disepakati ditariknya kekuatan pasukan Amerika Serikat dari Vietnam secara besar-besaran. Kemudian, tawanan perang dari kedua belah pihak dibebaskan. Pasukan perdamaian internasional berhak untuk menjaga stabilitas perdamaian dan keamanan, dan tentara Vietnam Utara yang sudah menduduki wilayah-wilayah di Vietnam Selatan, kan tadi kan banyak wilayah yang diduduki. Nah, itu boleh tetap di Vietnam Selatan, tetapi nggak boleh memperluas wilayahnya. Kira-kira seperti itu. Jadi ya di situ aja udah, jangan diperluas lagi. Pada tahun 1974, Vietnam Utara yang dia mulai berani melanggar perjanjian Paris Accord. Tadi kan ada beberapa wilayah tentara Vietnam yang berada di Vietnam Selatan. Nah, itu mulai berani macam-macam lah. Nah, dan semakin masif ketika tahun 1975. Kenapa kok tujuannya itu seperti itu? Karena supaya Vietnam Selatan yang tidak didukung oleh Amerika Serikat itu supaya segera menyerah. Nah, tanggal 21 April, Presiden Vietnam Selatan, Nguyen Van Thieu, itu akhirnya mengundurkan diri dan kemudian memilih untuk terbang ke Taiwan.
tanggal 30 April, kota Saigon, sekarang itu jadi kota Ho Chi Minh, itu akhirnya bisa dikuasai sepenuhnya oleh tentara Vietnam Utara. Nah, dengan dikuasainya kota Saigon itu menandai berakhirnya Perang Vietnam, di mana Vietnam Utara berhasil menang atas Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat. Nah, kemudian tanggal 2 Juli 1976, kemudian dibentuklah pemerintah Republik Sosialis Vietnam dengan ibu kotanya di Hanoi. Berikutnya kita akan bahas bagaimana dampak Perang Vietnam. Amerika Serikat waktu itu mengirim pasukan hampir sebesar 500.000 tentara. Dari 500.000 tentara tersebut, itu yang gugur dalam Perang Vietnam itu sebesar 47.000 tentara. Sementara yang luka ataupun cacat akibat Perang Vietnam, karena kan Vietnam itu banyak buat jebakan-jebakan. Nah, jebakannya itu kalau kalian googling, itu serem banget. Nah, itu sekitar 305.000. Ada yang kehilangan kakinya, ada yang kehilangan tangannya, atau yang macam-macam lah. Itu 305.000. Makanya kalau dari 500.000 kurang lebih sekitar 350-an lah. Itu ibaratnya cedera itu kan berarti tinggal sedikit. Makanya kemudian wajar jika masyarakat Amerika Serikat itu kemudian menuntut supaya udahlah jangan diterusin tuh perang atau bukan perangnya kita. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sisi Vietnam Selatan itu yang tewas diperkirakan sekitar 250.000 orang, yang luka dan cacat sekitar 600.000. Sementara di sisi Vietnam Utara itu jumlah yang tewas itu sangat banyak, mungkin sekitar 900.000 dan yang cacat sekitar 2 juta orang. Tetapi ini kan perang kemerdekaan Vietnam lah, ibaratnya perang bagaimana Vietnam bisa bersatu. Sama ketika pas Indonesia melawan Belanda, jumlah korban Indonesia itu jumlahnya sangat banyak sekali, jumlahnya sangat besar karena dilihat dari penduduk sipil yang tewas. Nah, adapun kerugian dari Amerika Serikat itu diperkirakan sekitar 200 miliar US dollar. Udah rugi banyak, kalah pula lagi. Oke, setelah kalian menyimak penjelasan di atas, kita sampai di kesimpulan. Perang Vietnam itu terjadi setelah Prancis itu pengen berkuasa kembali di Vietnam. Nah, kemudian Vietnam melancarkan perang kemerdekaan Vietnam dan akhirnya tahun 1954 itu Prancis kalah dan Vietnam terbelah menjadi dua. Jadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Nah, ini mulainya perang Vietnam ketika tahun 1954 di konferensi Jenewa itu Vietnam dibagi menjadi dua. Kemudian Amerika Serikat dia khawatir dengan perkembangan komunis di Vietnam dan Asia Tenggara secara umum, kemudian memutuskan untuk mendukung Vietnam Selatan. Nah, sebab khususnya kok dia bisa masif itu adalah adanya insiden Teluk Tonkin, yaitu penembakan terhadap kapal perang USS Maddox di Teluk Tonkin. Nah, kemudian keruntuhan Vietnam Selatan itu diawali dengan adanya serangan Tet. Nah, jadi kan serangan Tet itu kebetulan terjadi ketika pas perayaan Tahun Baru Tet dan banyak wartawan Amerika Serikat meliput. Nah, sehingga akhirnya muncul demonstrasi anti perang di Amerika Serikat dan Amerika Serikat mengurangi tentaranya. Nah, secara otomatis maka Vietnam Selatan yang memang sangat tergantung dengan bantuan dari Amerika Serikat akhirnya pun perlahan tapi pasti ibaratnya menuju keruntuhannya. Akhirnya tahun 1975 Vietnam Utara bisa masuk dan menguasai Vietnam Selatan. Oke, sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.